Baja, apa kabar? Senang sekali saya Ceria Fasti bisa berjumpa dalam podcast Krakatau Steel Committed to Transform. Nah, tentunya Sobat Baja, dalam menghadapi tantangan global dan dinamika pasar internasional, sinergi menjadi salah satu kunci utama dalam memperkuat daya saing industri nasional. Kita akan saksikan dulu dalam tayangan berikut ini. Di tengah gejolak ekonomi global yang tak menentu, semangat membaja disuarakan dari Cilegon, Banten, tempat PT Krakatau Steel Persero Terbuka bermarkas. Satu-satunya badan usaha milik negara yang bergerak di bidang produksi baja, Krakatau Steel tengah merancang target besar yang salah satunya memperluas pasar internasional. Ekspansi pasar yang akan diperluas ke negara-negara Eropa, Timur Tengah hingga benua Afrika dan Amerika bukan sekadar omon-omon. Kepercayaan diri ini muncul setelah melewati serangkaian observasi dan studi pasar. Untuk mewujudkan target ekspor ini, perusahaan terus menggenjot angka produksi serta berinovasi dengan menghasilkan produk-produk unggulan yang diminati pasar luar negeri. Meski pede dan optimis dengan meningkatnya daya saing baja nasional di pasar dunia, sejumlah tantangan juga telah menanti. Untuk bisa eksis di pasar global tidak sekadar ditentukan besaran produksi. Arena ini memerlukan visi, inovasi, dan strategi yang mumpuni, serta pula memiliki jejaring bisnis dan relasi di seluruh dunia. Di atas semua itu, satu hal yang patut disyukuri, target ekspansi besar Krakatau Steel mendapat sokongan total dari pemerintah. Lantas bagaimana visi, strategi, serta pendekatan yang dilakukan Krakatau Steel dalam membaca peluang ekspansi di tengah berkobarnya perang dagang? Apa pula yang menjadi hambatan terbesar? Bagian-bagian mana yang dilakukan pemerintah dalam mendukung target perusahaan-perusahaan nasional di pasar dunia? Apakah diplomasi perdagangan serta hubungan diplomatik menjadi sesuatu yang sangat membantu? Nah, kalau dari tayangan tadi, kita bisa melihat bagaimana sebuah refleksi dan inspirasi tentang kolaborasi strategis antar pemangku kepentingan yang mampu mendorong pengembangan ekspor dan juga mengukuhkan posisi industri baja Indonesia di kancah dunia. Dan tentunya di kesempatan kali ini di podcast kami sudah menghadirkan narasumber istimewa kami. Sudah hadir bersama kami di studio, sudah ada Bapak Utomo Nugroho selaku Direktur Infrastruktur dan Operasi PT Krakatau Steel Persero Tbk. Apa kabar Pak Utomo? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio yang luar biasa ini, dan tentu saja menjadi begitu spesial karena kita juga sudah kehadiran Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sudah ada Ibu Fajarini Punto Dewi atau akrab dipanggil Ibu Punto. Apa kabar Ibu Punto? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih Bu Punto sudah mampir ke studio Krakatau Steel. Nah, tentunya ini menjadi perbincangan yang sangat menarik begitu ya. Tapi sebelum kita membahas tentang bagaimana memaksimalkan ekspor, kita akan tanya dulu nih ke Pak Utomo yang tentunya kita ingin tahu bagaimana sih visi dari Krakatau Steel nih Pak untuk mengembangkan ekspor di pasar global ini Pak. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas undangannya ini. Jadi berkaitan dengan visi Krakatau Steel, seperti kita tahu bahwa kita itu ya berharap untuk bisa menjadi korporasi yang kompetitif, untung dan terpercaya, dan turunan dari ini tentu bagaimana kita itu mampu bersaing bukan hanya di kancah domestik saja ya, tetapi juga di kancah internasional. Dalam hal ini adalah bagaimana kita memacu ekspor pun itu kita lakukan. Data yang kami miliki bahwa 5 tahun terakhir ya, Krakatau Steel pun juga mampu untuk menembus pasar ekspor itu bahkan sampai mencapai hampir 800.000 ton. Oke, nah ini mumpung sudah ada Bu Dirjen, tentu saja kita ingin tahu bagaimana sih peran dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional untuk mendorong nih ekspor produk industri berat seperti baja ini nih, Bu Dirjen. Ya, sekali lagi juga terima kasih atas undangannya bisa hadir di acaranya podcast ya. Podcast. Jadi begini Mbak Cherry ya. Tugas kami di Kementerian Perdagangan ini khususnya di Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional ini memang untuk meningkatkan ekspor kita, karena memang dari kegiatan ekspor ini diharapkan juga bisa mendorong target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, di tahun ini memang kita memiliki target peningkatan ekspor yang cukup luar biasa gitu kan, karena memang target pemerintah untuk pertumbuhan ekonominya juga cukup besar ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari produk besi baja sendiri, ini satu produk yang istimewa ya. Jadi kalau nggak salah mungkin sekitar 3 tahun terakhir ini ya,
Besi baja ini adalah produk ekspor unggulan kita atau produk ekspor utama kita yang ketiga. Jadi kalau bicara non migas itu setelah coal, batu bara, kemudian CPO dan juga ini tadi besi baja, besi dan baja. Nah, kemudian kalau kita lihat pasarnya di dunia juga, nah Indonesia ini sekarang ini di 5 tahun terakhir ini juga kontribusi terhadap ekspor dunia cukup besar ya, Pak Utomo ya. Kita berada di posisi keempat. Jadi kalau tren permintaan dunia itu dalam 5 tahun terakhir itu 6%, ekspor kita itu 22% trennya. Jadi rata-rata peningkatannya per tahunnya sekian. Jadi kan itu sangat signifikan ya, sangat signifikan, lebih tinggi daripada ekspor dari dunia secara keseluruhan. Jadi kan tentunya kami juga menaruh harapan cukup besar ya terhadap produk-produk besi baja ini. Sebagaimana juga produk-produk utama karena ini merupakan unggulan kita saat ini. Nah tentu itu tadi menjadi satu produk utama, tentu kami di Kementerian Perdagangan juga tentu sangat mendorong baik itu dari sisi promosi maupun juga aktivitas lainnya untuk agar produk besi baja kita itu dapat bertahan di posisi teratas tersebut ya. Wow, dan kalau tadi kita mendengar juga untuk target yang sangat tinggi ya yang ditetapkan oleh pemerintah itu menjadi acuan kita juga untuk mempercepat nih ya untuk pencapaian target tersebut ya Bu Dirjen. Dan tentu saja kita ingin mengetahui dari Pak Utomo nih dari Krakatau Steel, apa saja sih sebenarnya pilar utama dalam strategi ekspor Krakatau Steel saat ini Pak? Ya, sekali lagi terima kasih. Jadi kalau bicara pilar tentu kita harus melihat secara jeli ya sebenarnya potensi ekspor itu kemana saja, karena sesungguhnya secara internasional itu kompetisi itu luar biasa sekali dan bahkan kecenderungan kita tahu semua bahwa semua pengen melakukan proteksi terhadap industri dalam negerinya masing-masing dan itu dipelopori oleh biungnya kapitalis yaitu Amerika seperti itu. Nah, dengan melihat situasi yang ada, yang kompetisinya luar biasa itu, kejelian kita di dalam melihat potensi area pasar yang bisa kita masukin itu menjadi sangat penting. Jadi bagaimana kita memilih target mitra kita, di mana kita di situ nanti bisa saling berkolaborasi, ya, berkompetisi terhadap yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, tentunya akan menjadi pertanyaan nih, sejauh mana Kementerian Perdagangan ini mendukung perusahaan nasional, tentunya seperti Krakatau Steel, untuk memperluas nih pasar global nih, Bu Dirjen? Nah, jadi gini Mbak Cherry, Kementerian Perdagangan itu punya 3 program utama, itu juga sudah sering disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan ya. Yang pertama itu pengamanan pasar dalam negeri, yang kedua itu adalah perluasan ekspor, dan yang ketiga itu UMKM bisa ekspor. Nah ini semuanya tentu saling berkaitan, saling mendorong, saling mendukung, dan intinya tadi seperti disampaikan Mbak Cherry, kolaborasi dan sinergi di situ. Jadi pertama untuk pengamanan pasar dalam negeri. Jadi di program pengamanan pasar dalam negeri ini tentu kita ingin supaya produk dalam negeri itu menjadi tuan rumah di negara sendiri gitu. Artinya bisa memiliki daya saing yang cukup tinggi. Jadi kalau di tempat kami di Kementerian Perdagangan ini ada satu instrumen yang dilakukan yang juga dibolehkan oleh WTO untuk melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri, yaitu dengan menggunakan trade remedies ya Pak Utomo pasti tahu. Jadi trade remedies ini melindungi industri dalam negeri kita dari produk-produk impor yang dicurigai melakukan dumping atau yang membanjir impornya sehingga industri dalam negeri yang sejenis ini mengalami kerugian. Nah, dengan instrumen ini kita bisa menambahkan biaya masuk, biaya masuk anti dumping maupun biaya masuk safeguard. Nah, ini dari sisi tarif ya, jadi penambahan biaya masuk itu tarifnya nanti meningkat. Nah, ini melindungi supaya produk dalam negeri kita bisa compete dari sisi harga gitu. Nah, kemudian mestinya juga di situ tidak hanya Kementerian Perdagangan ya, kalau misalnya kementerian lain tuh misalnya Kementerian Perindustrian yang merupakan pembina daripada sektor-sektor hulunya, kalau misalnya ini baja, tentu di Kementerian Perindustrian yang melakukan pembinaan untuk peningkatan daya saingnya. Karena tentu ini adalah
untuk ini tadi menghadapi proteksi dari negara tujuan ekspor kita. Kalau sekarang Amerika misalnya dengan tarif ya, kemudian Eropa dengan CBAM ya, kemudian juga mungkin hambatan lain yang lainnya. Termasuk itu tadi tertremedis, karena tertremedis terhadap besi baja kita ini juga banyak nih, oleh Turki barangkali, oleh Amerika juga belum berhenti juga ya, Pak Utomo ya, terus dengan negara lainnya, jadi sama lah gitu. Nah kemudian yang kedua, ini kami di Kemendak itu tentunya membuka akses pasar. Nah membuka akses pasar ini dengan melakukan perjanjian perdagangan bebas. Saat ini kita sudah memiliki 19 perjanjian perdagangan bebas, baik itu dalam bentuk PTA, itu Preferensi Tarif Agreement, maupun dalam bentuk FTA, itu Free Trade Agreement, atau yang paling canggih itu komprehensif, yaitu CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Itu sifatnya ada yang bilateral, ada yang regional, maupun multilateral, ya lebih banyak kawasan. Nah dari perundingan perdagangan ini positifnya adalah kita mendapatkan ya tadi penurunan tarif sih. Jadi dari sisi tarif kita tidak mendapat hambatan, jadi mendapat daya saing ya, tambahan daya saing, kita bisa masuk ke negara-negara tersebut dengan tarif nol ya. Kemudian tentunya kalau untuk non-tarif barrier mungkin ada skema-skema pembicaraan khusus di situ. Nah kemudian yang happening itu program ketiga. Program ketiga itu UMKM bisa ekspor. Itu yang memang sering digaungkan oleh Pak Menteri ya. Jadi di sini kalau kita bicara UMKM bisa ekspor sendiri itu di tempat kami ya di Ditjenpen. Ini juga banyak nih programnya. Cuman saya bicara ujungnya aja, kita memfasilitasi para pengusaha ekspor untuk melakukan pitching maupun business matching. Jadi kita mempertemukan mereka dengan buyer secara langsung, tetapi secara online ya. Karena saat ini yang kita mungkinkan adalah online. Nah itu adalah sudah menjadi kegiatan sehari-hari yang kita lakukan di sini. Jadi teman-teman di Ditjenpen ini setiap hari melakukan fasilitasi untuk pitching dan business matching, baik itu dengan perwakilan perdagangan kita maupun dengan buyer. Nah salah satunya dengan Krakatau Steel kalau tidak salah. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Wow. Jadi ini fasilitasi yang aktual yang mempertemukan mereka dengan buyer. Kemudian untuk success story-nya juga sampai di April ini juga sudah tercapai itu transaksi ya cukup besar. Sekitar 51 juta US dollar. Wah, luar biasa. Itu adalah salah satu tadi bentuk support dan juga fasilitas yang diberikan juga ya dari Kementerian Perdagangan untuk mensupport para perusahaan-perusahaan nasional yang tentunya untuk bisa memperluas nih akses pasar globalnya ya. Dan tentu ini kita ingin mengetahui juga dari Krakatau Steel nih Pak Utomo. Negara atau kawasan mana saja sih yang tentunya menjadi fokus utama ekspansi dari Krakatau Steel ini? Jadi kita akan terus menindaklanjuti ya pasar-pasar boleh dibilang tradisional kita, dan kita tidak akan berhenti di situ, tetapi kita juga akan selalu mengextend pasar-pasar mana lagi. Jadi kalau yang tradisional itu tentu di Southeast Asia ya, jadi Malaysia, kemudian Vietnam, Australia itu juga kita lakukan. Kemudian yang agak lebih luasnya itu kan ke India dan Pakistan. Nah, tetapi kita tidak akan berhenti di situ. Kita akan terus kembangkan, dan alhamdulillah juga beberapa waktu yang lalu, belum lama, sekitar hampir 2 bulan yang lalu, kita juga sudah bisa tembus ke Eropa. Spanyol, Italia itu adalah target pasar kita berikutnya, sehingga kami terima kasih tadi juga supportnya dari Kementerian Perdagangan, dan kita berkolaborasi sekali lagi untuk mendukung tadi program pemerintah bagaimana memantapkan positif trade deficit ini, kemudian yang itu adalah merupakan salah satu pilar untuk pertumbuhan ekonomi kita yang ditargetkan oleh Pak Presiden itu luar biasa menantang. Wow, dan tentunya tantangan ini akan menjadi sebuah semangat begitu ya Pak ya. Betul. Kita tadi sudah mendengar juga ada beberapa program ya Bu ya, seperti business matching dan lain-lain. Apalagi sih program-program atau inisiasi nih dari pemerintah yang dirancang khusus untuk membantu ekspansi pasar, terutama ekspor sektor baja. Untuk baja sendiri, ini tadi yang aktual saya sampaikan, program pitching dan business matching ini sudah dengan Amerika Serikat, kemudian dengan
Amerika Latin ya kalau nggak salah ya Pak ya. Nah mungkin Oke. nanti kita tunggu karena kalau nggak salah dengan Amerika Latin itu dengan Brazil, Meksiko dan Chili sudah ada bayarnya, mungkin kita tinggal follow up lagi, mudah-mudahan nanti bisa jadi. Nah kemudian kan kita nggak bicara di sini saja ya, sementara untuk membantu peningkatan ekspor itu ada 3 program di tempat kami ini. Yang pertama adalah untuk pengembangan produk ekspor, yang kedua adalah pengembangan pelaku usaha, yang ketiga adalah pengembangan pasar ekspornya. Nah kalau untuk pengembangan produk ekspor ini tentu tujuannya adalah bagaimana supaya produk-produk ini meningkat daya saingnya ya. Contohnya kalau misalnya dengan produk baja ya, produk baja sendiri mungkin kami di Kementerian Perdagangan ini tidak punya bukan di kewenangan kami untuk membina secara langsung untuk peningkatan daya saing produknya ya. Yeah. Nah namun demikian seperti isu yang sekarang ini kan kalau di Eropa itu CBAM, kebijakan yang menjadi proteksi juga ya. Yeah. Bagaimana beberapa produk itu termasuk besi baja itu harus mengikuti aturan CBAM supaya bisa masuk ke pasar Eropa ya, paling tidak itu tidak terkena pajak tinggi lah, seperti itu. Nah jadi kalau di Kemendak ini punya 2 fungsi ya, punya 2 tugas itu. Pertama itu seperti koin punya 2 mata sisi. Yang pertama kita melakukan trade defense, jadi pengamanan perdagangan. Terus yang kedua tentunya di dalam negeri kita tetap harus menjaga supaya industri itu bisa compete dengan permintaan dunia kan seperti itu ya. Nah dari sisi trade defense sendiri, jadi saat itu memang posisi kami di Kementerian Perdagangan tentu menolak ya protes dengan adanya kebijakan CBAM tersebut. Nah pada saat itu Menteri Perdagangan juga menyampaikan surat ke Komisi Uni Eropa ya, bahwa kita keberatan dengan langkah-langkah tersebut, termasuk juga kalau nggak salah EUDR juga. Nah itu yang bisa kami lakukan untuk melakukan pengamanan perdagangan terhadap produk-produk Indonesia di pasar ekspor. Jadi nanti biasanya kalau sudah dilakukan secara bilateral, mungkin nanti secara multilateral kita akan majukan juga ke WTO. Nah, tentang dalam negeri tentu kami juga mengkomunikasikan. Jadi waktu itu kami mengkomunikasikan isu tersebut kepada para kementerian terkait di dalam negeri, yaitu dengan Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian SDM, dan juga Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, terus waktu itu kita juga berkolaborasi dengan Asosiasi Baja ya yang ada. Jadi, nah isunya ini seperti ini, tolong dibahas gitulah kira-kira. Nah kami di Kementerian Perdagangan ini sebagai jembatan. Jadi nanti di dalam negeri tentu ada kementerian lainnya yang punya tugas untuk mengatur dan membuat kebijakan mengenai carbon free sendiri misalnya begitu, dan juga pembinaan terhadap industrinya. Dan kami di Kementerian Perdagangan menjadi jembatan dan juga tentunya mempromosikan. Kami tentu kalau misalnya di Jenpen kami tentu akan mempromosikan bahwa produk-produk kita ini atau produk baja ini memang sudah dilakukan prosesnya secara berkelanjutan atau sudah mengikuti aturan yang lainnya, sehingga akan lebih mudah untuk masuk ke pasar ekspor. Wow, kita melihat sudah Kira-kira banyak seperti sekali itu. program-program yang dibuat dan juga support maksimal ya yang dilakukan tentunya untuk membantu ekspansi pasar ekspor terutama dalam sektor baja. Kita ingin tahu juga bagaimana pendekatan dari Krakatau Steel nih untuk bisa membaca sebenarnya peluang pasar di tengah dinamika ekonomi yang tentu saja di tengah perang dagang global ini nih Pak Utomo. Ya, jadi kita memang sekali lagi tadi saya sampaikan harus jeli. Ya. Jadi banyak tool yang dipakai oleh negara-negara di dalam berkompetisi spesify untuk bidang baja ini. Ada yang tadi disampaikan Bu Dirjen, masalah toolnya itu pakai trade remedies, ada yang pakai model tarif, ada juga tadi CBAM itu konteksnya compliance, sebut saja seperti itu dengan lingkungan. Nah dan itu masing-masing area, masing-masing negara itu menggunakan tool-tool yang berbeda-beda. Nah, disitulah kejelian kita. Kita akan masuk kemana dan di mana posisi kita itu memiliki competitiveness-nya.
Itu yang kita lakukan. Jadi satu persatu kita evaluasi, evaluasi dan melihat gitu ya peluang-peluang mana yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Tadi kalau kita lihat juga mendengar dari Bu Dirjen bahwa memang support dan juga berbagai macam program sudah dibuatkan tentunya untuk mensupport industrialisasi baja ini sendiri. Nah, sebenarnya untuk dukungan Kemendak sendiri dalam membantu industri baja menghadapi proteksionisme ini dengan ditarif impor negara tujuan, bagaimana nih Bu Dirjen? Nah, tadi ya kalau misalnya hambatannya tarif itu tadi saya sudah sampaikan di depan, yang bisa kita lakukan adalah membuka aksesnya. Jadi karena kalau kita tidak punya akses dengan perjanjian perdagangan, nah itu untuk penurunan tarifnya tentu tidak ada. Jadi dengan perjanjian perdagangan bebas itu di situ preferensi yang kita dapatkan adalah tarif itu bisa turun sampai 0%. Nah, jadi kan sudah ada 19 ya saat ini FTA. Nah, tentu kami berharap FTA yang sudah kita punyai ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para eksportir, oleh para pengusaha, karena di situ sudah ada akses, sudah ada kesempatan di mana kita bisa compete, kita secara tarif juga bisa 0%. Nah, harapannya tentu ini tadi ya memanfaatkan akses yang sudah ada. Oke, nah tentu kita ingin tahu sejauh mana nih Krakatau Steel tentunya untuk mengaruhi kontribusi ekspornya ini sendiri Pak terhadap keseluruhan pendapatan dari Krakatau Steel nih Pak. Ya, jadi kalau mengenai komposisi kita kembalikan kepada bahwa kami Krakatau Steel itu kan state owned company, perusahaan BUMN itu tentu punya tugas-tugas khusus selain kita berbicara masalah bisnis. Tentu tugas utama kami adalah bagaimana mengawal, memastikan bahwa kebutuhan industri dalam negeri, dalam hal ini adalah kebutuhan mengenai bajanya itu terpenuhi dari produk kami. Itulah menjadi sebenarnya target utama kita. Nah, namun demikian kita juga memanfaatkan potensi ekspor tadi itu ya untuk membalance supaya katakanlah load atau beban kita itu tetap bisa maksimal lah kira-kira seperti itu, sehingga selama ini kita memanfaatkan ekspor itu ya sekitar 10 sampai 20% portion kita supaya tadi kapasitas kita, bisnis kita itu tetap stabil sepanjang tahun kira-kira gitu. Tentu saja kita ingin mengetahui lebih dalam lagi, tentu jangan kemana-mana Sobat Baja, tetap bersama kami di Podcast. Terima kasih Sobat Baja masih setia bersama kami tentunya di podcast, dan tentunya masih bersama dengan Direktur Infrastruktur dan Operasi PT Krakatau Steel Persero Tbk, masih bersama dengan Pak Utomo, dan juga telah hadir di sini Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, ada Ibu Fajarini Puto Dewi ya. Dan tentunya terima kasih Bu Puto tadi penjabaran di segmen 1 yang begitu luar biasa gitu ya. Kita juga mendapatkan beberapa data dan juga target-target yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga usaha-usaha yang dilakukan oleh Krakatau Steel tentunya ya untuk melihat peluang-peluang yang harus dijalankan. Ini akan menjadi pertanyaan untuk kita semua. Apa saja sih Pak tantangan-tantangan terbesarnya nih Pak yang dihadapi oleh Krakatau Steel? Ya, terima kasih sekali lagi. Jadi tadi sudah sempat kita singgung mengenai bagaimana ya, negara-negara di dunia itu berkompetisi berkaitan dengan produk baja ini. Ada macam-macam. Satu misalnya, ada yang pengen memproteksi itu dengan menerapkan tarif. Ya, misalnya sekarang di Amerika katakanlah seperti itu. Nah, ini yang memang cukup challenging. Misalnya dia menerapkan katakanlah sampai dengan 32%. Bisa dibayangin situ. Kita harus supaya bisa masuk ke negara mereka,
kita harus mampu untuk melakukan katakanlah proses efisiensi sampai dengan misalnya tadi 32%. Ini tentu sangat luar biasa apa yang harus kita lakukan ya. Challenging-nya seperti itu. Itu satu ya. Jadi masalah tarif tentu harus disikapi dengan misalnya tadi efisiensi. Kedua juga ada tempat lain misalnya di Eropa itu ya, tantangannya adalah bukan ke tarif tetapi lebih bagaimana kita itu dipacu untuk bisa compliant terhadap lingkungan. Bagaimana kontribusi kita terhadap menurunkan karbon, bagaimana kita itu semaksimal mungkin untuk compliant terhadap industri yang green dan sebagainya seperti itu. Nah, itu tantangan yang lain. Nah, sehingga kita pun pendekatannya juga lain, bagaimana kita itu juga meningkatkan program-program yang bisa mampu menurunkan emisi karbon ya, efisiensi terhadap energi dan sebagainya seperti itu. Nah, di tempat lain juga ada lagi misalnya mereka menerapkan masalah sertifikasi dan sebagainya. Kalau ini relatively kita itu bisa atasi karena kualitas produk kita itu ya insya Allah kita mampu bersaing ke arah sana. Dan beberapa katakanlah proteksi lain, nah kita harus hadapi satu persatu supaya kita itu mampu menembus pasar mereka. Jadi artinya setiap negara yang kita ekspor produk baja dari Krakatau Steel ini punya tantangan berbeda ya, tantangan tersendiri betul. ya. Baik, nah Bu Dirjen, tentu saja kita ingin mengetahui bagaimana sih Kemendak ini membangun strategi ekspor nasional yang berkelanjutan tentunya untuk sektor baja. Kalau untuk sektor baja berkelanjutan ini kan artinya memang harus comply dengan lingkungan ya kan. Karena sekarang ini itu sudah, kita nggak bisa bicara itu tren lagi ya, tetapi memang sudah satu permintaan dunia yang memang harus sudah kita lakukan ya. Jadi kalau bicara untuk sektor baja berkelanjutan ini tentu tadi ya, kolaborasi itu penting sekali. Masing-masing memiliki peran dan tugasnya sendiri. Bagaimana supaya industri baja kita ini bisa comply terhadap permintaan dunia itu tadi ya, karena ini juga bukan hal yang mudah dilakukan gitu. Nah, tadi kalau kami, tadi sudah sampaikan di depan, kami punya tugas dua. Yang pertama itu tadi tentunya di trade defense-nya, kemudian yang kedua itu ya tentunya menghimbau dan mendorong kepada para stakeholders di dalam negeri, bagaimana caranya supaya ini kita bisa comply gitu. Nah, setelah itu tentu tugas kami lagi untuk mempromosikan bahwa produk-produk baja Indonesia itu sudah sudah ramah lingkungan, sudah comply dengan kepentingan environment gitu, sehingga kita bisa promosikan ke negara-negara maju karena memang permintaan banyak di negara maju. Namun demikian kalau kita cermati untuk misalnya CBAM sendiri, CBAM Carbon Border Adjustment Mechanism ya. Itu adalah satu siklus. Jadi kalau misalnya ini permintaannya dari Eropa, tetapi dia itu saling berkaitan. Jadi sebenarnya kebutuhan untuk produksi CBAM itu tidak hanya untuk Eropa, karena ini merupakan satu rantai pasok ya. Misalnya kita mengekspornya ke Cina misalnya gitu. Kalau kita tidak mengikuti aturan CBAM, sementara nanti dari Cina dia akan ekspor lagi misalnya ke pasar Eropa gitu yang menuntut itu. Nah, tentu Cina pun akan memilih produk-produk dari Indonesia itu yang sudah comply dengan aturan tersebut. Sehingga ketentuan-ketentuan tersebut juga kita sudah tidak bisa avoiding lagi. Memang sudah harus kita mulai lakukan ya. Nah, tentu itu tadi ya, kalau tidak berkolaborasi akan sangat susah. Berat ya, gitu ya. Tapi kalau tadi dijabarkan sedikit oleh Bu Dirjen bahwa Bu Dirjen di Kementerian Perdagangan ini tugasnya banyak sekali ya, tadi mensupport, mendorong dan juga mempromosikan gitu ya. Dalam bentuk apa sih promosi-promosi yang dilakukan untuk memastikan bahwa memang masyarakat dunia tuh melihat bahwa industri baja Indonesia tuh luar biasa loh. Seperti apa itu? Nah, jadi gini, kalau promosi sendiri ya, kita kan kebetulan punya perwakilan perdagangan ya di 33 negara. Jadi tentunya yang pertama kita lakukan itu melalui pameran. Jadi kalau misalnya ada pameran-pameran terkait untuk industri baja gitu, tentu kita akan dorong kalau memang itu potensial ya. Potensial, marketnya bagus, kemudian calon bayarnya juga ada. Nah, itu kita tentu dorong. Yang kedua tentunya
Kalau sekarang ini kan kita mencari buyer ya, yang tadi saya sampaikan kita memfasilitasi untuk melakukan pitching dan business matching. Jadi apalagi dengan sekarang misalnya kebijakan Presiden Trump ya, baja itu kan kena 25% ya Pak Utomo ya, bukan 32%, tapi untuk baja itu 25%, flat semua negara sama gitu kan, karena Amerika juga mungkin tidak mau menerapkan terlalu tinggi karena kebutuhan mereka untuk besi baja juga cukup besar ya. Namun demikian kan kita ini kan tidak tergantung hanya satu pasar gitu kan. Masih banyak nih, kalau nggak salah tuh pasar Amerika di seluruh dunia itu mungkin sekitar nggak sampai 20% kan. Jadi artinya masih ada lebih dari 80% pasar dunia lain yang kita bisa masuki gitu. Nah ini yang kita tawarkan saat ini. Ada 33 negara lainnya gitu yang bisa menjadi pasar ekspor besi baja Indonesia. Nah, jadi di 33 negara ini kita punya tangan, kita punya perwakilan di sana yang diharapkan tentu bisa membantu teman-teman Krakatau Steel dan industri besi baja lainnya jika ingin memperluas pasar ekspornya. Nah, ini kesempatan besar tentunya ya Pak Utomo untuk Krakatau Steel. Kita ingin tahu apa target jangka pendek dan jangka panjang tentunya dari Krakatau Steel Pak untuk tentu saja mensupport dalam hal ekspor nih Pak. Ya, terima kasih. Jadi tentu kita juga punya target lah, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tentu untuk jangka pendek tadi adalah bagaimana kita mampu memperluas pasar kita untuk area-area yang lebih baru, dan tadi terima kasih tadi supportnya dari Kementerian Perdagangan. Jadi kalau kita mentok di satu titik, di satu area, kita pun juga sudah diberikan kesempatan akses informasi segala macam untuk di tempat-tempat yang lain. Jadi saya yakin, kami yakin juga memang potensi itu masih ada dan itu belum tergarap. Misalnya tadi untuk di area Afrika itu yang kita masih namanya sangat terbuka di sana, dan kita selama ini barangkali agak terlena bahwa Afrika itu bukan merupakan pasar yang potensial, tapi kenyataannya justru Cina itu sudah jauh lebih awal, lebih dini untuk masuk ke mereka, dan rasanya pertumbuhan ekonomi mereka juga cukup bagus, dan ini merupakan potensi pasar yang baru. Itu tadi perluasan pasar. Yang kedua tentu target kita adalah selalu meningkatkan kapabilitas dan inovasi kita supaya produk kita itu yang kita jual itu semakin kompetitif dan semakin bisa diterima oleh masyarakat dunia secara luas. Jadi baja kita bicara dengan masalah apa namanya grade-nya, jenis bajanya, itu juga kita harus melakukan inovasi-inovasi, dan bukan hanya grade-nya inovasi berkaitan dengan grade atau jenis baja, tetapi kapabilitas kita pun juga harus kita semakin tingkatkan. Barangkali seperti itu. Oke, nah tentu kita ingin juga mengetahui bagaimana sejauh ini kolaborasi tentunya antara pemerintah, lalu juga dengan BUMN dan kemudian dengan swasta dalam mengakselerasikan ini ekspor produk tentunya di industri berat nih, Bu Dirjen. Nah, jadi saya tadi sampaikan di program UMKM bisa ekspor ya. Memang sih UMKM bisa ekspor ini untuk membantu UMKM. Tetapi sih sebenarnya tidak hanya UMKM. Jadi di dalam UMKM bisa ekspor ini sebenarnya kolaborasi ya, program yang saya sampaikan tadi, kita memfasilitasi para pelaku ekspor untuk bertemu dengan buyernya. Nah, ini dengan UMKM ini kita tidak langsung dengan UMKM-nya, tetapi melalui para pembinanya. Jadi ini seperti penguatan agregator ya. Para pembinanya ini ada berapa ya, sekitar 20-an itu, 18-nya itu adalah BUMN. Nah, yang satu BCA ya, swasta ODB 19 itu dari BUMN. Nah, ini kolaborasi yang sangat bagus. Nah, kemudian yang sedang kita kembangkan tentu tidak hanya dengan UMKM, tetapi dengan pengusaha UMB ya, usaha menengah dan besar. Misalnya dengan Krakatau Steel. Nah, tadi saya sudah cerita ya bahwa kita juga sudah memfasilitasi business matching ya, atau pitching tuh dengan Krakatau Steel dan mungkin juga dengan produk lainnya untuk besi baja ke negara-negara ini, ke negara-negara Amerika Latin dan Amerika. Jadi kita pertemukan dengan Chicago, LA, kemudian di Meksiko, Brazil, dan Chili.
Nah, mudah-mudahan nanti kita tinggal dorong supaya terjadi transaksi gitu. Karena sudah ketemu dengan yang Amerika Latin, sudah ketemu buyer, Pak. Sudah ketemu buyer, tinggal ini biasanya cocok-cocokan ya. harga atau apa gitu. Nah, itu tuh real program. Wow, ini menarik sekali ya, benar-benar dipermudah, disupport begitu ya. Nah, tentu saja kita ingin tahu juga bagaimana sejauh ini Krakatau Steel berkolaborasi dengan pemerintah ataupun mitra swasta untuk mempercepat nih ekspansi global ini, Pak Utomo. Jadi tadi terima kasih juga sekali lagi dengan kolaborasi pemerintah dan atau kementerian dan lembaga itu terus kita lakukan. Kita memanfaatkan networknya yang ada, kemudian kita memanfaatkan katakanlah pameran-pameran, kemudian kita tunjukkan bahwa kita itu punya misalnya semacam kapasiti nasional. Jadi ada baja di situ, kemudian ada juga produk turunan baja dan juga aksesoris yang lain kita bisa tampilkan bersama-sama. Let's say misalnya yang kita lakukan adalah di Abu Dhabi waktu itu berkaitan dengan bagaimana mampu support kita terhadap industri oil and gas. Kita bisa sama-sama berkolaborasi, ditunjukkan, di-showkan bahwa di pameran tersebut kapabilitas nasional kita Indonesia itu begini dari sisi baja, dari sisi valve dan sebagainya. Itu bisa kita tunjukkan berkolaborasi dengan kementerian dan atau lembaga tadi itu. Nah, dengan swasta kita juga kolaborasi karena misalnya yang konkret yang kita lakukan adalah kita berkolaborasi dengan trader internasional seperti itu, karena sesungguhnya akses ke banyak negara itu kan belum tentu bisa kita lakukan dengan sendiri, tapi kita join dengan mereka. Dia sudah punya akses pasar misalnya di Eropa, kita punya kapabilitas untuk memproduksi, kita berkolaborasi di sini. Itu yang kita tunjukkan 2 bulan yang lalu, kita bisa ekspor ke Eropa itu kita kolaborasi dengan trader internasional seperti itu. Wow. Dan tentu saja kita ingin tahu bagaimana sih upaya Kemendak nih untuk menyederhanakan terutama prosedur ekspor dan juga membuka akses pasar baru bagi produk baja Indonesia. Dan tentunya ada saja nih pasar-pasar potensial yang sedang dibidik misalnya untuk ekspor baja Indonesia. Nggak ada persyaratan khusus ya untuk ekspor baja ya. Jadi bebas kan ya Pak ya? Yes. Sebenarnya bebas. Nah kecuali kalau misalnya itu tadi negara tujuan ekspornya meminta ada persyaratan khusus gitu ya. Nah mungkin ada yang harus dicantumkan. Tapi selama ini sih tidak ada. Bebas, jadi silakan sebenarnya saja. Sesederhana itu ya untuk mengikuti prosedurnya ya Pak. Tidak ada kesulitan untuk prosedur awal ya. Nah untuk Krakatau Steel sendiri nih Pak Utomo, untuk pendekatan khusus untuk memenuhi standar kualitas dan regulasi di negara tujuan ekspor ini seperti apa? Ya, jadi itu mau nggak mau ketika kita mau masuk katakanlah produk kita ke negeri tersebut, kita akan selalu compliant terhadap regulasi yang diterapkan di negara tersebut. Sama halnya kan misalnya mereka mau masuk ke Indonesia harus SRI dan seterusnya seperti itu. Kita pun juga gitu. Nah, kita misalnya masuk ke Malaysia. Di Malaysia itu ada yang namanya SIRAM. Ya, SIRAM. Standar Malaysia. SIRIM kita sudah aplikasi sejak beberapa tahun yang silam, sehingga kita bisa masuk ke Malaysia. Kemudian sekarang kita juga pengen masuk ke India, seperti itu, dan kita kolaborasi juga dengan teman-teman trader internasional supaya kita bisa sesegera mungkin mendapatkan sertifikasi yang itu memang dipersyaratkan di India, misalnya seperti itu. Jepang udah lama sekali kita punya namanya GIS, dan juga standar-standar internasional yang lain kita juga apply dan comply, kira-kira seperti itu. Jadi itu dia tadi ya pendekatan yang dilakukan tentunya Krakatau Steel untuk bisa memenuhi standar kualitas di regulasi negara tujuan ekspor ya. Nah, tentu saja kita masih akan banyak sekali bertanya, mumpung ada Bu Dirjen juga di sini. Tapi kita tahan dulu, jangan kemana-mana, Sobat Belajar tetap di Podcast. Yes. Indonesia menghadapi tantangan besar untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya, terutama di bidang perdagangan. Kementerian Perdagangan hadir sebagai garda terdepan untuk menjawab tantangan ini melalui 3 fokus utama. Pertama, pengamanan pasar dalam negeri.
Kedua, perluasan pasar ekspor. Kementerian Perdagangan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuka peluang ekspor yang lebih luas. Melalui kebijakan perdagangan luar negeri dan peningkatan kualitas produk, Indonesia berhasil menembus pasar di lebih dari 190 negara. Lebih dari 26 perjanjian perdagangan bebas telah membuka akses bagi produk Indonesia ke pasar global. Ketiga, peningkatan UMKM bisa ekspor. Melalui program peningkatan UMKM bisa, berani inovasi, siap adaptasi ekspor, Kementerian Perdagangan membantu UMKM menembus pasar global dan meningkatkan daya saing. Program ini menjadi langkah penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 dengan ekspor nasional yang diharapkan tumbuh 7,1% pada 2025. Bersama kita wujudkan Indonesia yang unggul dan berdaya saing di pasar global. Terima kasih masih setia bersama kami tentunya di podcast Sobat Baja. Nah, tentu kita masih membahas mengenai sinergi pengembangan ekspor, kukuhkan industri baja nasional di panggung internasional. Nah, masih bersama dengan Direktur Infrastruktur dan Operasi PT Krakatau Steel Persero Tbk, masih bersama dengan Pak Utomo, masih bersama juga dengan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Ibu Punto. Selamat hadir kembali, Ibu. Terima kasih, kita sudah sampai di segmen 3 nih ya, Bu ya. Karena tadi pembahasannya begitu luar biasa, tadi dibahas juga tentang target pemerintah gitu ya untuk meningkatkan kontribusi sektor baja, dan tentunya kita ingin tahu bagaimana sih untuk target ekspor nasional dalam 5 tahun ke depan, Ibu. Dalam 5 tahun ke depan, tahun ini dulu aja ya. Jadi memang kan tadi saya sampaikan bahwa kita itu punya target ekspor yang cukup lumayan tinggi karena memang untuk mendorong target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% ya. Nah, jadi tahun ini tuh kita mentargetkan itu ekspor naik 7,1%, kemudian dia akan naik secara bertahap. Di tahun 2029 dia 5 tahun tuh kalau nggak salah itu akan diharapkan naik sekitar 9% lebih gitu. Nah, nanti kenaikannya secara bertahap gitu ya. Wow, 7% ya, cukup luar challenging biasa, ya. Sedangkan untuk sektor bajanya dari hitung-hitungan itu gitu kan, kita harapkan jika bisa untuk mendorong pertumbuhan ekspor sampai 7% di tahun ini itu naik sekitar 8%, 8,3% kita harapkan sektor baja kita seperti itu. Itu kita pede ya, pede harus yakin, yakin, harus confident. Karena kan kalau kita lihat dari posisi industri baja kita sendiri ini di pasar global sudah cukup signifikan ya, sudah sangat penting. Kita berada di top 5 ya, nomor 4 dengan pertumbuhan ekspor nih selama 5 tahun terakhir ini di atas rata-rata pertumbuhan ekspor dunia ya. Which is itu naiknya kita sekitar 20% lebih, 22% ekspornya. Pertumbuhan dunia itu rata-rata per tahunnya 5-6%. Jadi tentu kita sangat percaya diri ya, percaya diri mudah-mudahan di tahun ini industri baja besi kita bisa mencapai target peningkatan hingga 8%. Amin ya. Wah, kalau kita melihat dari semangat, confidence, dari keyakinan dari Bu Dirjen kita menyampaikan target-target yang dijabarkan, bagaimana nih kesiapan dari Krakatau Steel sendiri nih Pak Utomo? Jadi yang pertama kalau Bu Dirjen aja sangat antusias, yakin seperti itu, ya kami tidak ada kata lain ketika untuk menjawab itu adalah lebih yakin lagi kira-kira. Kenapa? Ya kita punya reasoning bahwa masih banyak potensi-potensi ya daerah-daerah yang kami yakin itu bisa kita tembus lah. Misalnya ya, kan kita harus membaca situasi global seperti apa. Nah, kita memperkirakan bahwa the next itu adalah India itu akan menjadi bagian yang bisa mendrive ekonomi dunia juga. Nah, ketika dia sebagai driver ekonomi dunia, pertumbuhannya pasti akan jauh di atas rata-rata dunia, maka dia kebutuhan akan salah satunya baja itu tentu akan juga sangat signifikan. Saya rasa itu salah satu potensi yang kita pengen juga berkiprah untuk bisa
memasok ke sana. Atau mungkin dari Krakatau Steel sendiri nih akan berencana mau membangun seperti kantor perwakilan gitu ya Pak? Mungkin salah satu targetnya ya ke depannya mudah-mudahan ya. Itu mungkin aja kita akan exercise, tetapi paling tidak untuk tahap-tahap yang paling awal kita tadi berkolaborasi dengan kementerian lembaga, terutama tadi Kementerian Perdagangan, di mana perwakilan itu menyebar di seluruh dunia. Nah, kita bisa berkolaborasi di situ, masalah informasi, kemudian masalah tempat, segala macam itu kita bisa saling tukar informasi dalam rangka kita bisa melakukan penetrasi ke pasar-pasar baru. Jadi kolaborasi itu sangat memberikan efisiensi tentunya yes. Bu Punto, sebenarnya kalau tadi sudah dijabarkan nih target yang begitu luar biasa gitu ya, terus bagaimana pelaksanaan penjalanannya nih Bu? Tadi Pak Utomo menyampaikan nih niatnya untuk memperluas pasarnya ke Afrika kan gitu. Nah tentu nanti akan bantu Pak Utomo dan tim gitu kan untuk mendapatkan pasar di Afrika. Kita punya perwakilan di Afrika itu ada 2 Pak, di Afrika Selatan dan juga ada di Nigeria. Nah jadi nanti kita dorong mereka supaya mencari buyer-buyer baru nih ke pasar Afrika. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan. Nah tentunya saya juga ada peta nih ya, peta mengenai posisi negara yang potensial. Jadi selain Afrika itu Saudi Arabia itu juga potensial banget ya, khususnya nih Timur Tengah lah ya, karena mereka kan secara ekonomi juga bagus, kemudian pembangunannya mereka juga sekarang juga sedang gencar-gencarnya, sehingga saya yakin kebutuhan untuk besi baja ini cukup besar. Kemudian dalam sisi akses pasar, sekarang ini kan Kementerian Perdagangan juga sedang negosiasi dengan kelompok Gulf country-nya. Jadi beberapa negara yang menjadi negara kesatuan ekonomi di Timur Tengah. Sehingga kalau misalnya ini nanti selesai, tentu akses untuk tarif itu tadi sudah nggak ada masalah. Nggak hanya ke Arab Saudi, tapi juga negara-negara anggota Gulf country. Nah demikian juga mungkin nanti kalau Pak Utomo minta negara lainnya, pokoknya kita siap memberikan informasi ya Pak. Tadi sudah diberikan juga peluang-peluang, mungkin jadi salah satu bidikan juga nggak nih Pak untuk Timur Tengah ini Pak? Saya pikir di sana sekarang itu boleh dibilang uang itu nggak berseri. Artinya target besar ya Pak ya? Pertumbuhan ekonomi juga akan cukup bagus, dan begitu pertumbuhan ekonomi cukup bagus, saya yakin itu adalah bagian dari peluang yang akan kita ambil. Ya, tentu kita ingin tahu juga nih, kalau harapan sendiri dari Pak Utomo untuk peran Krakatau Steel ke depannya untuk memperkuat citra Indonesia juga sebagai pemain penting di industri baja global. Nah, bagaimana nih Pak? Nah, ini memang tantangan yang luar biasa, tetapi sign atau sinyal itu sebenarnya kita sudah pernah ada. Artinya kita pengen memunculkan bukan sekedar kita itu mampu memasok, tetapi ada karakter, ada yang khas, ada brand yang khusus yang this is produknya Krakatau Steel. Misalnya di masa lalu kita itu pernah mensuplai di Jepang namanya Square Pipe. Kalau boleh saya sebut mereknya atau nama ini adalah pabrik pipa Nakajima. Jadi di situ dia requirement-nya memang luar biasa, tinggi. Jadi grade-nya tinggi, strength-nya tinggi, kemudian size-nya itu juga tebal. Tidak banyak pemasok di dunia itu yang mampu untuk bisa melakukan itu. Nah, dan salah satu yang bisa itu adalah Krakatau Steel. Sehingga ke depan kita juga pengen punya karakter khas brand, bahwa produk-produk yang spesifik, yang mungkin tidak banyak orang lain itu bisa kita pasok. Termasuk kita juga pernah memasok melalui downstream kita ya. Jadi kita produknya hot roll coil, kemudian dijadikan pipa lah itu yang kemudian kita pasok ke Australia, pernah seperti itu, dengan ketebalan 25 mm. Di dunia nggak banyak yang itu yang mampu. Bahkan di Australia pun paling-paling cuma 16 mili kita mampu memasok seperti itu. Artinya karakter produk yang memiliki kekhasan sebagai ciri khas dari produk Krakatau Steel ke depan kira-kira. Yang unggul tentunya ya kalau kita lihat sudah siap bersaing, dan tentunya apa saja nih yang tentu saja kita ingin bertanya kepada Bu Dirjen, pesan-pesan yang mungkin ingin disampaikan kepada para pelaku industri baja untuk memperkuat pasar ekspor ke depan. Siap mendengarkan kamu. Tentunya kepada para produsen baja Indonesia ya, terus
semangat terus berinovasi gitu kan, kembangkan produksi yang memang berdaya saing tinggi sehingga kita bisa memperluas lagi ekspor pasar kita di dunia. Dan tentunya ke depan mudah-mudahan kan kita menjadi the top ya, the top one lah untuk produsen baja dunia. Wah, sudah siap Krakatau Steel untuk menjadi salah satu the top one produsen baja Ya, bismillah ekspor kita. dunia ya. Harus yakin kuat mewujudkan target-target yang ditentukan oleh pemerintah juga tentunya. Nah, mudah-mudahan Sobat Baja di rumah bisa menyerap ilmu-ilmu yang sudah dijabarkan oleh Bu Dirjen dan juga Pak Utomo pada hari ini. Nah, kita di segmen terakhir ini, Bu, kita punya games langsung direct. Jadi, kita akan tanya, seberapa bajakah Pak Utomo? 100% baja. Wah. Oke. Seberapa bajakah Bu Dirjen? Wah, 100% meningkat ekspor bajanya. Oke, dan tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi mimpi kita bersama ya untuk bisa mencapai target-target. Akan ada apresiasi. Terima kasih banyak tentunya Bu Dirjen sudah berkenan hadir ya, berbagi sharing yang ilmu luar biasa. Iya, Terima kasih terima banyak Bu kasih. Dirjen. Oke, dan ada apresiasi juga Lucu, untuk ya. Pak Utomo. Terima kasih Pak sudah sharing bersama Iya, kita semua di terima sini. kasih. Terima kasih. Sukses selalu. Jangan lupa Sobat Baja untuk saksikan terus podcast setiap hari Jumat tentunya di Krakatau Steel official YouTube kesayangan kita. Saya Cira pasti pamit. Krakatau Steel committed Committed to to transform.